Rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, salam. Kita semua punya satu misi yang sama kan? Yaitu memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk negara. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa terus-menerus jadi lebih baik di tengah dunia yang terus berubah? Hari ini, kita akan bedah sebuah kerangka kerja baru yang bisa jadi jawaban. Jadi, coba kita renungkan sejenak. Tantangan ke depan itu makin kompleks. Nah, gimana caranya kita sebagai abdi negara bisa menjawab semua itu? Bukan cuma sekedar bertahan, tapi terus berinovasi dan menyempurnakan cara kita melayani bangsa. Inilah pertanyaan besar yang akan kita jawab bersama-sama. Kabar baiknya, kita nggak perlu meraba-raba dalam gelap. Sudah ada panduan praktis yang bisa kita pakai. Semuanya berdiri di atas 4 pilar. Transformasi, pertama, kita mulai dari pola pikir. Kedua, belajar dari aksi. Ketiga, kita ciptakan siklus umpan balik. Dan terakhir, tujuan akhirnya yaitu membangun organisasi kita. Yuk, kita kupas tuntas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Dan ini jujur aja mungkin bagian yang paling krusial. Kenapa? Karena semua perubahan besar, semua inovasi hebat, itu akarnya cuma satu, cara kita berpikir. Ini semua tentang punya pola pikir yang selalu bertumbuh. Jadi, apa sih sebetulnya pola pikir perbaikan ini? Gampangnya gini deh, ini adalah keyakinan di dalam diri kita bahwa kemampuan kita, cara kerja kita, bahkan kualitas layanan kita, itu nggak statis, nggak mentok di situ-situ aja. Semuanya itu bisa dan bahkan wajib untuk terus kita kembangkan lewat usaha dan dedikasi. Nah, lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Di sebelah kiri, itu pola pikir yang mungkin ya sering kita temui. Kalimat andalannya, dari dulu juga begini caranya. Dikasih tantangan baru, menghindar. Dikasih masukan, dianggapnya serangan. Tapi coba lihat yang di kanan. Nah, ini dia tujuan kita. Pola pikir bertumbuh, yang pertanyaannya selalu, oke, gimana caranya biar ini bisa lebih baik lagi? Masukan itu bukan peluru, tapi harta karun untuk belajar. Oke, mindsetnya udah dapat nih. Sip. Terus, gimana cara menjalankannya? Kita butuh mesinnya kan? Nah, mesin kemajuan ini punya dua komponen utama yang nggak bisa dipisahkan. Belajar dari aksi nyata dan membangun siklus umpan balik. Ini pilar kedua dan ketiga kita. Semuanya itu berawal dari apa yang kita kerjakan sehari-hari. Action. Jangan pernah anggap remeh tugas harian kita loh. Setiap kebijakan yang kita gulirkan, setiap program yang kita jalankan, itu sebenarnya adalah laboratorium raksasa kita. Di sanalah kita bisa belajar langsung mana yang berhasil dan mana yang, kayaknya perlu kita perbaiki. Tapi mesin kan butuh bahan bakar ya? Nah, bahan bakar untuk proses belajar ini adalah umpan balik atau feedback. Artinya apa? Kita nggak bisa cuma diam menunggu masukan datang. Kita harus aktif menjemput bola. Tanya ke rekan kerja, lihat data kinerja, dan yang paling krusial, dengerin langsung apa kata masyarakat yang kita layani. Nah, disinilah keajaibannya terjadi ketika aksi nyata di lapangan bertemu dengan umpan balik yang jujur dan membangun, boom, disitulah muncul formula untuk adaptasi dan pertumbuhan. Wawasan baru yang kita dapat, kita pakai lagi untuk memperbaiki langkah kita selanjutnya, terus berputar, jadi makin baik. Jadi, kenapa siklus ini penting banget? Ya karena inilah mesin kemajuan kita. Siklus ini yang mengubah tindakan jadi pengetahuan, ini yang bikin kita nggak jatuh ke lubang yang sama berulang kali. Ini juga yang memastikan layanan kita selalu nyambung dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dan yang terpenting, ini yang menciptakan budaya kerja yang hidup dan responsif. Oke, fondasi mindset sudah kuat, mesin kemajuannya sudah nyala dan berputar. Terus tujuan akhirnya apa? Kita mau kemana sih? Nah, inilah tujuan besar kita. Pilar keempat, mewujudkan sebuah organisasi pembelajar. Ini bukan cuma satu langkah lagi, ini adalah destinasi yang kita tuju bersama. Terus, organisasi pembelajar itu kayak gimana sih bentuknya? Coba bayangin deh, sebuah lingkungan kerja di mana belajar itu bukan lagi beban atau tugas tambahan, tapi sudah jadi kebiasaan. Sudah mendarah daging, kayak DNA organisasi kita. Di mana setiap ilmu baru yang didapat satu orang, nggak berhenti di dia aja, tapi secara sistematis dicatat, dibagikan, dan langsung dipakai bareng-bareng buat ningkatin kinerja. Itulah puncaknya. Dan kalau kita berhasil sampai di sana, hasilnya itu bukan cuma di atas kertas. Hasilnya nyata banget. Artinya, pelayanan publik kita jadi lebih adaptif dan tangguh. Kepercayaan masyarakat pasti meningkat. Inovasi
jalan terus, gak mandek. Dan yang paling penting untuk kita semua, kita sebagai ASN jadi merasa lebih berdaya, lebih termotivasi, dan kerja pun jadi lebih bermakna. Ada satu kutipan bagus banget yang sepertinya merangkum semua pembahasan kita hari ini. Pelayanan publik yang paling sukses itu bukanlah yang merasa punya semua jawaban, tapi yang paling hebat dalam belajar. Nah, ini dia intinya. Inilah jantung dari pola pikir baru yang kita butuhkan. Oke, pembahasannya selesai. Sekarang bola ada di tangan kita semua. Perjalanan besar ini nggak harus dimulai dengan sesuatu yang wah atau gebrakan besar loh. Cukup dari satu langkah kecil yang konsisten. Jadi pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, apa satu langkah kecil yang akan Anda lakukan besok untuk memulai perjalanan ini? Terima kasih.